Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu, wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpah utangnya akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah itu adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepingin nangis, no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anaknya calonan RT menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah iso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesubuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita nggak ditunggoni Kanjeng Nabi, nggak ditunggoni Wali Songo, nggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu, nggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la bida wa ya entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang yang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir, agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener, masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya, Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Iya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan kan terus nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana di perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan nih? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin, bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'adat. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas.
Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong disuruh. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya suul adab. Tanya gitu kan suul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sholat tapi ada karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman habba fama farihu bisyai'in farahum bidzalika batal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Subal barokai sholat tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul itorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat, wah, amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata nih majelis nangis sih, mulai ya, kadang guyu-guyunya ngenyak tenang nih. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu. Fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abu Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Nggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abu Hasan Asyadili kau rasa mikir sholat itu ditompo taruh rasa mau mikir. Kau ditakdir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, segowo sawi ngalor kidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak kitab kudi. Gak penting paham kamu ini, karena isra bakat paham teman. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al Hasani ya, dan itu Al Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau wis kowe sing support nak ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang miris, sholatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili, sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering tuh pada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Wah bojo kula judes.
Uang di bojo iku keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Oh, diarani duda ora enak. Wes luwe sabar ndi diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes sik gagah. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabi jazaan an rodiya kala ka'alam sudah ditegur pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud lan sujudo siro ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan dikabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarib. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi sholatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Itu kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan gede banget. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah diswani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahu min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa aja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti ini kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan yang mudah diinjak, famshu fi mana dia silahkan pak jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya Kiai Nusantara atau Kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah, dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan inna woha la yardo anil abdi idza akalal akla fayahmadahu alaiha aw yashroba syarba fayahmadahu alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya, la yardo juga pakai lam taukid juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho,
Kamu nginjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta matas alu fi fimroatika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat, yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa, siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati, butuh minum, kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan, tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik, orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawabannya Nabi itu unik, it'amu to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, yang santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubah. Ya, atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal tuh Anda masih gak apa-apa, tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup, tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri.
nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja, karena kita nyari ridho Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar, termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok apa dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai gitu. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pas? Pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Gak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang gitu. Melihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji?
Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering lamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga nggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan. Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu.